Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Fauzia Rahmadea dengan NIM 20221215000193. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ketika kita mendengar kata demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan pemerintahan, terus pejabat negara atau lembaga hukum. Padahal ketiga hal tersebut sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai mahasiswa saya maupun anggota masyarakat, kita juga terlibat dalam praktik demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan aturan dalam lingkungan masing-masing. Dalam perspektif Islam, kehidupan yang baik tidak hanya ditentukan oleh ibadah kepada Allah, tetapi juga oleh bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya. Nah, Islam tuh mengajarkan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah sebagai dasar kehidupan bersama. Mari kita mulai dari demokrasi dulu nih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dapat terlihat ketika sebuah kelompok berdiskusi untuk menentukan keputusan bersama. Misalnya dalam organisasi kampus, terus pemilihan ketua kelas, atau kegiatan masyarakat. Nah, setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan ikut menentukan keputusan yang akan diambil. Nah, Islam mengenal konsep musyawarah sebagai cara untuk menyelesaikan bahwa setiap pendapat layak didengar dan dihargai. Dengan musyawarah, keputusan tidak diambil berdasarkan keinginan satu orang saja, tapi berdasarkan pertimbangan bersama untuk mencapai suatu kebaikan. Nah, bagi generasi muda nih, seperti saya Gen Z, nilai demokrasi dapat ditetapkan dengan cara sederhana seperti menghormati pendapat teman, terus tidak memaksa kehendak, serta mau menerima hasil keputusan bersama. Sikap tersebut mencerminkan semangat demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya kita bahas tentang berbicara mengenai kepemimpinan. Banyak orang menganggap bahwa pemimpin hanyalah presiden, gubernur, atau pejabat lainnya. Padahal dalam Islam, setiap orang adalah pemimpin. Seorang mahasiswa nih, seperti saya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang ketua organisasi bertanggung jawab terhadap anggotanya, dan seorang kakak bertanggung jawab terhadap adiknya. Karena itu, kepemimpinan tidak selalu berbicara tentang jabatan tinggi. Kepemimpinan dimulai dari kemampuan seseorang mengendalikan dirinya, menjaga amanah, dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Nah, Islam mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ia juga harus bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Nah, di era sekarang, masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral yang baik. Sebab kecerdasan tanpa kejujuran dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak orang. Nah, selanjutnya tentang penegakan hukum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hukum sering dianggap sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan pengadilan atau polisi. Padahal hukum juga
hadir dalam bentuk aturan sekolah, misalnya tata tertib kampus maupun norma yang berlaku di masyarakat. Islam mengajarkan bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak setiap orang. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran. Seringkali kita melihat adanya perbedaan perlakuan antara orang yang memiliki kekuasaan dan orang biasa seperti saya. Dalam perspektif Islam, hal tersebut amat bertentangan dengan prinsip keadilan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika hukum hanya berlaku bagi kelompok tertentu, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Nah, sebagai generasi muda, kita dapat berkontribusi dalam penegakan hukum dengan cara, misalkan contohnya mematuhkan aturan yang berlaku, tidak melakukan kecurangan, serta berani mengatakan yang benar dan menolak tindakan yang melanggar aturan. Demokrasi kepemimpinan dan penegakan hukum merupakan 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi. Demokrasi kepemimpinan mengarahkan masyarakat menuju tujuan bersama, sedangkan hukum menjaga agar setiap proses berjalan secara tertib dan adil. Nah, dalam Islam, ketiga aspek tersebut dibangun di atas nilai kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan keadilan. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan tercipta masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, perubahan besar tidak harus selalu dimulai dari pemerintah atau pemimpin negara. Perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita belajar menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan mentaati aturan yang berlaku, maka kita telah menetapkan nilai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya hari ini dapat memberikan pemahaman bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.